Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hermawan dengan NIM 12190778. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen menurut Encyclopedia of Social Science. Manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut manual, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkatan manajemen ada top level manager, mid level manager, low level manager. Di top level manager tersebut berisi perencanaan strategis diisi oleh direktur dan wakil direktur. Di middle level manager, perencanaan manajemen diisi oleh kepala divisi, kepala bagian. Low level manager, perencanaan operasional diisi oleh supervisor, mandor, dan leader. Yang selanjutnya fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan untuk menentukan arah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu di masa depan. Kedua ada pengorganisasian. Menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan, manusia, dan juga mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Fungsi staffing menjaga struktur organisasi dan mempertahankannya. Tujuan utamanya menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang benar. Fungsi pengarahan mengarahkan organisasi untuk bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima ada fungsi kontrol, yaitu upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat, dan juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Peran manajerial. Yang pertama ada peran pribadi, peran antar pribadi. Ada figur head atau kepala, manajer melaksanakan tugas seremonial. Leader memelihara unit dengan pekerjaan staf serta memberi motivasi. Liaison atau penghubung menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer. Peran yang kedua ada peran informasi. Monitor, mengamati aktivitas internal unit dan lingkungannya. Diseminator atau pewarta, meneruskan informasi kepada orang lain dalam unitnya. Spokesperson, meneruskan informasi kepada orang lain di luar unitnya. Yang ketiga ada peran keputusan. Entrepreneur, membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit. Disturbance handler, reaksi pada kejadian-kejadian tak terduga. Resource allocator, menentukan unit bawahan mana yang mendapat sumber daya tertentu. Negosiator, menengahi perselisihan baik di dalam unit maupun antara unit dengan lingkungannya. Organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Definisi struktur organisasi, yaitu kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi lini. Di struktur organisasi lini, hubungan antara pimpinan dan bawahannya masih bersifat langsung melalui satu garis halaman. Jumlah karyawannya sedikit,
Puncak pimpinan biasanya dimiliki oleh pemilik perusahaan dan organisasinya masih dalam skala kecil. Keuntungannya yang pertama, kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, jadi pengambilan keputusannya tepat. Pengambilan keputusannya cepat, garis pimpinannya tegas, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Kelemahannya adalah tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Penjaringan pimpinan yang dipatok, organisasi terlalu bergantung pada satu orang, kesempatan karyawan untuk berkembang juga terbatas. Selanjutnya, struktur organisasi lini dan staf. Organisasi sudah besar dan kompleks, jumlah karyawannya juga besar. Hubungan atasan dan bawahan tidak lagi bersifat langsung. Keuntungannya, pimpinan berada masih dalam satu tangan. Pembagian tugasnya jelas, bakat juga dapat dikembangkan. Kelemahannya, tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Solidaritas karyawan kurang karena mereka tidak saling mengenal. Persaingan kurang sehat juga sering terjadi. Struktur organisasi fungsional. Di sini pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawan dapat berkembang dengan optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional yang pertama yaitu karyawan dapat terampil di bidang masing-masing. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Solidaritas, moral, dan disiplin karyawan yang tinggi. Kelemahannya yang pertama, pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan. Karyawan hanya mementingkan bidangnya. Visi dan misi. Visi yaitu sesuatu yang didambakan dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara mencapainya. Misi yaitu apa yang harus dikerjakan oleh organisasi dalam usahanya untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.